Sejak hari pertama ia dipenjara, pria ini bertekad untuk mencari cara agar bisa melarikan diri. Sebagai mantan insinyur konstruksi, solusi terbaik yang dapat dipikirkannya adalah menggali terowongan sepanjang 100 meter yang mengarah langsung keluar penjara. Idenya didukung oleh dua narapidana, maka pada hari kelima setelah memasuki sel, mereka mulai mengambil tindakan. Mereka mengetuk dinding sel dengan palu, mencoba menemukan tempat yang paling mudah untuk menggali. Mereka dengan cepat menentukan posisi di sudut dinding, mengukur ukurannya dengan penggaris, lalu mulai menggergaji sudut tersebut dengan mata gergaji, dan tak lama kemudian celah pun terpotong. Agar tidak ketahuan oleh sipir penjara, tembok dicat dengan warna yang sama yang dapat menutupi jejak dengan sempurna. Langkah selanjutnya adalah menemukan cara untuk menangani tanah galian. Pria itu meminta rekannya untuk mengambil obeng dan kemudian pergi ke blok sel di loteng. Seorang mengetuk langit-langit dengan keras dan segera membuat lubang persegi. Rekannya dengan hati-hati menangkap bubuk tersebut agar tidak menimbulkan terlalu banyak suara. Namun saat pria itu hendak membuka lubang dan merobohkan bongkahan kecil langit-langit ini, ia tak menyangka langit-langit itu akan langsung runtuh dan suasana pun tiba-tiba menjadi kacau balau. Yang lebih parahnya lagi, para sipir penjara akan segera datang memeriksa sel dan rekannya pun langsung panik. Namun pria itu meminta mereka untuk segera menemukan telur, semakin banyak semakin baik. Meskipun tidak seorang pun tahu apa rencananya, situasi kritis dan rekan-rekannya tidak punya pilihan selain segera meminjam telur dari mana-mana. Kemudian pria itu dan rekannya memasukkan pecahan bata yang berserakan ke dalam karung, merobek koran menjadi beberapa bagian dan melemparkannya ke dalam ember, lalu menuangkan air ke dalam ember dan merebas pecahan-pecahan tersebut menjadi bola-bola. Telur-telur itu dipecahkan semuanya dan dibuang ke dalam ember. Kemudian sejumlah besar kerikil dan tepung dituangkan ke dalamnya. Dengan mengaduknya terus-menerus, adonan yang besar segera terbentuk. Benda itu cukup untuk menutup lubangnya, dan terakhir tutup tempat ini dengan poster. Setelah melakukan semua ini, semua orang bergegas membersihkan kotoran dari tubuh mereka. Ketika penjaga penjara datang untuk memeriksa ruangan, penjaga mulai menggeledah laci dan kotak. Penjaga memeriksa cukup lama tapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tapi ia tiba-tiba tertarik pada poster yang indah di langit-langit, jadi ia bersiap untuk merobohkannya. Tepat saat pelarian hendak terekspos, petugas di lantai bawah memberi perintah untuk segera pergi. Dengan cara ini para tahanan selamat. Setelah penjaga penjara pergi, pria itu segera naik ke loteng dan merangkak ke langit-langit. Ia sangat terkejut saat menemukan bahwa ada tempat seluas ratusan meter persegi di atasnya yang cukup untuk menyimpan puing-puing yang dihasilkan dari penggalian terowongan. Pada hari-hari berikutnya, pria itu segera menggali sudut tembok itu sedikit setiap hari. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu dan pintu masuk terowongan akhirnya terbuka. Pria itu menggunakan alat yang lebih besar untuk mencongkel tembok dan akhirnya melubangi semua batu bata di dalamnya. Untuk menutupi lubang, mereka mengikuti dimensi yang diukur. Dinding palsu dibuat terlebih dahulu. Setelah dimasukkan lubang itu pas sekali dan puing-puing yang digali setiap hari akan disembunyikan di atas loteng. Dengan cara ini, setelah menggali selama 77 hari penuh, para narapidana itu penuh harap dan ingin mengukur panjang terowongan.